Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Genta Bumi Jaya. Saudara-saudaraku semua yang dimana saja berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dalam kali ini kami akan membuat sebuah tema tentang cerita 5 kesatria yang telah tersembunyi atau 5 kesatria Piningit. Ini dalam versi saya, dalam cerita ini boleh percaya atau tidak memboleh. Anggap saja ini sebuah obrolan di malam hari yang disebut kesatria Piningit. Dari keempat kesatria itu, kalau menurut dalam versi saya, kalau cerita tentang di tanah Jawa itu yang disebut sedulur papat kelimo pancer, yaitu yang selalu itu dinamakan sedulur tua, sedulur nom, kakang kawah, adi ari-ari, yang selalu tersembunyi. Kenapa selalu itu tersembunyi? Karena kita sendiri kalau tidak mencari tidak akan bisa melihat dan tidak akan bisa menemuinya. Nah, cara untuk menemuinya yaitu tentunya kita itu harus punya lelaku, sebagaimana kita itu sebagai orang Jawa. Tentunya kita itu harus bertirakat, yang disebut tirakat weton atau hari kelahiran, atau yang disebut tirakat di hari kedua kita atau di hari keempat kita. Kalau di dalam tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu yang disebut puasa Senin Kemis. Dan juga boleh dikatakan kalau yang di versi tentang dunia Islam itu yang disebut malaikat papat, yang disebut Jibril, Mikail, Israil, Ijrail. Beliau-beliau ini mempunyai tugas masing-masing, yaitu mendapatkan suatu amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kalau malaikat Jibril sendiri itu sang pembawa wahyu yang tugasnya itu menyampaikan kabar berita apapun yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang disebut malaikat Mikail itu juga punya tugas untuk membagikan rezeki kepada setiap manusia. Terus yang namanya malaikat Israfil itu yang disebut tugasnya meniupkan sebuah trompet, yang disebut trompet itu membawa kabar berita apapun atau peringatan yang telah disampaikan kepada manusia yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalau bahasa peringatan itu, tentunya kalau kita ini masih dalam kehidupannya masih punya kekurangan maupun sesuatu kekeliruan dalam menjalani tentang dalam hidup kesehari-hariannya. Nah, untuk Ijrail sendiri itu tugasnya diamanai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mencabut nyawa. Jadi tugasnya beliau itu datang apabila kita itu akan menjelang tutup usia. Itu menurut pendapat dan versi saya.
kemungkinan ada sesuatu kekurangan karena saya itu tidak mengambil dari sebuah kitab. Ini hanya sebuah penemuan dari olah batin saya, sekedar untuk bercerita di malam hari. Jadi yang namanya disebut para kesatria itu, yang dipingitkan itu, kalau di dalam versi Jawa yang disebut sedulur tua sedulur nom, yang selalu itu sebagai perantara untuk dimintain suatu petunjuk atau pertolongan, kita itu terlepas dari kesusahan atau kita sendiri sedang membutuhkan sesuatu yang perlu kita butuhkan untuk dalam kehidupan di atas dunia ini. Dan juga begitu pula kalau tentang yang saya ceritakan malaikat-malaikat tadi juga demikian, juga selalu menjadikan sebagai perantara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disampaikan apa yang telah kita itu inginkan atau kita butuhkan, supaya kita itu mendapatkan suatu kehidupan yang bahagia dan dapat suatu keadilan. Jadi dalam cerita ini tentunya hanya sebuah pendapat dari saya. Apabila mungkin ada suatu kesalahan, saya pribadi sebagai Genta Bumi Jaya, saya pun mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada penyimak maupun dari subscribe saya sendiri. Barangkali dalam cerita ini bisa bermanfaat, karena semua yang saya ceritakan itu selalu saya olah dengan dari olah batin saya. Tentunya kalau kita mendapatkan sesuatu bahasa perlu kita itu kaji, perlu kita kupas, dan dari batas kemampuan saya yang dapat saya sampaikan itu seperti itu yang disebut sang kesatria piningit di dunia jagat cilik. Karena sebagai manusia itu boleh dikatakan jagat cilik karena kita sendiri itu bagian dari alam. Nah, Satria Piningit yang selalu itu diceritakan oleh mayoritas orang yang ada di atas dunia ini itu sang pemimpin yang akan membawa suatu kemerdekaan yang disebut merdeka secara adil atau secara hakiki. Akan tetapi dalam kali ini yang saya ceritakan itu adalah sebuah kesatria piningit yang ada di samping kita, atau sang pemegang amanah dari Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, sampai di sini dulu. Apabila dalam cerita ini kurang berkenan di dalam hati-hati panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sekali lagi, karena kita itu dalam kehidupan itu tentunya ada perbedaan. Tapi dalam perbedaan ini bukan berarti sesuatu yang menjadi pertentangan, tapi mari kita bersaudara, mari kita bersahabat, dan apabila ada sesuatu kekurangan di dalam diri kita maupun di diri orang lain itu perlu kita lengkapi. Dan apabila orang lain punya kelebihan, kita pun juga perlu mengkaji agar kita itu bisa untuk melengkapi dalam kekurangan di dalam diri pribadi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.